Wabak. Yang terhormat tim penguji terdiri atas Profesor Dr. Hamdani Anwar MA, Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA, Profesor Dr. Armai Arif MA, Associate Profesor Dr. Khalilur Rahman MA, dan Sekretaris Associate Profesor Dr. Muhammad Haryadi MA. Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti via Zoom meeting, dan saudara Amsori yang telah menyelesaikan penulisan atau penelitian disertasi dengan judul Metode Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Pendidikan Politik Perspektif Al-Quran. Sembari mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sidang akademik terbuka dalam rangka promosi doktor dibuka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara promovendus disilakan untuk menyampaikan isi dari disertasi saudara tidak lebih dari 10 menit. Silakan. Terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Profesor Dr. Haji Muhammad Darwis Ude MSc selaku Ketua Penguji sekaligus Direktur Pascasarjana, Profesor Dr. Haji Hamdani Anwar MA selaku penguji, Profesor Dr. Armai Arif MA selaku penguji, Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA selaku penguji, Dr. Khalilur Rahman MA selaku penguji, dan Bapak Dr. Haji Muhammad Haryadi MA selaku sekretaris, dan teman-teman dari organisasi BKPRMI dan juga para teman-teman yang support saya di sini. Kami beri judul disertasi saya ini dengan metode Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pendidikan politik perspektif Al-Quran. Dilatar belakangi oleh sebuah permasalahan politik, sosial politik, di mana di dalam permasalahan politik itu di dalamnya ada permasalahan berdemokrasi, permasalahan berpolitik praktis, kemudian permasalahan nilai-nilai keadilan, permasalahan etika berpolitik, dan lain-lain sebagainya. Hal ini berimbas kepada permasalahan bangsa. Apa yang menjadi permasalahan bangsa? Permasalahan bangsa yang kita banyak tahu bukan menjadi rahasia lagi, bahkan menjadi rahasia umum. Di antaranya adalah penjualan aset negara, petinggi dan pejabat negara yang mengalami disorientasi, tingkat korupsi yang sangat tinggi, kemudian banyak partai yang tidak memiliki kader, dan permasalahan-permasalahan bangsa yang lainnya. Hal itu perlu dicarikan solusinya. Maka menurut penulis bahwa solusinya adalah harus adanya pendidikan politik. Namun apakah selama ini negara atau mungkin lembaga, institusi atau organisasi tidak melakukan pendidikan politik? Saya pikir lembaga-lembaga, institusi melakukan pendidikan politik, namun ada yang disayangkan bahwa ada nilai-nilai yang sangat kurang di situ, bahwa pendidikan politik itu tidak ada strategi, tidak ada cara untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan politik.
Maka dari itu penulis dalam hal ini mengajukan berdasarkan hasil analisa dan penelitian penulis bahwa tercetus metode Muhammad SAW untuk memberikan solusi dalam rangka memberikan proses pendidikan politik di tengah carut marutnya politik di negeri kita. Maka setidaknya ditemukan di dalam disertasi saya ini ada 3 domain. Sebagaimana kita maklum, ada domain kognitif. Saya temukan ada 11 metode yang di sini saya contohkan, metode ta'lim, mujadalah, tabligh, hiwar, tamthil dan lain sebagainya. Ada 11 metode. Dalam domain afektif ada 17 metode, yang diantaranya adalah hikmah, qasas dan sebagainya. Dan ada domain psikomotorik, ada 2 metode, yaitu tajwid dan tanfidh. Namun kenapa itu metode-metode itu kita rujuk kepada Al-Quran, kepada hadis, kita rujuk kepada metode Muhammad SAW? Secara umum kita tahu bahwa Muhammad SAW itu sang pendidik, pengajar, dia sosok guru yang telah memberikan dan mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada kader-kadernya. Apa diantaranya yang diberikan pengajaran kepada murid-muridnya, kepada para sahabatnya, sehingga menjadi kader yang militan? Di antaranya adalah hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga negara dan sebagai pemimpin. Diberikan materi semacam itu. Kemudian proses pendidikannya berorientasi kepada nilai-nilai luhur. Mohon maaf, bukan leluhurnya. Proses pendidikannya berorientasi kepada nilai-nilai luhur. Kemudian mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan selanjutnya, itu materi-materi yang terdapat yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Selanjutnya, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, maka ada satu ayat yang di sini menjadi inspirasi kita semuanya, yaitu surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hatta ila akhir ayat. Di sana ada metode mau'izah hasanah. Ternyata mau'izah hasanah, saya dapatkan informasi bahwa mau'izah hasanah itu, metode ini diperuntukkan untuk orang-orang awam. Kemudian metode al-hikmah ini diperuntukkan untuk para intelektual dan orang-orang berilmu. Dan terakhir metode mujadalah, ini adalah metode yang diperuntukkan untuk orang-orang yang punya pemikiran yang berbeda dan keyakinan yang berbeda. Maka selanjutnya, bagaimana cara mengimplementasikan metode Muhammad setelah didapatkan beberapa metode? Maka setidaknya ada 3. Yang pertama adalah kenawi, pemberian pengetahuan tentang materi yang berhubungan dengan politik. Yang kedua, doing, yang berarti mereka diperintahkan, dimotivasi untuk berani mengungkapkan pendapat di hadapan guru. Contoh lagi, mengikuti pemilihan ketua RT dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah experience. Mohon maaf, ada kesalahan dalam penulisan experience itu, yaitu pengembangan pengalaman melalui berlatih berbicara di depan publik. Itu implementasi metode Muhammad SAW. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Promo Pendus. Dan untuk kesempatan pertama dipersilakan Profesor Dr. Ahmad Tipraya MA yang sedang transit di Bandara Hasanuddin Makassar menuju Kendari. Akan itu prioritas yang pertama. Disilakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Unit Promosi Doktor, Profesor Dr. FLSUD MSI. Yang saya hormati para promotor, para pendidik yang saya sangat hormati. Calon dokter
I'm sorry yang saya tidak banyak bertanya di sini, tapi ada beberapa catatan saya yang saya pikir untuk kesempurnaan disertasi itu. Ya. Coba saudara lihat pada tabel 1A halaman 139. Ya. Sudah lihat? Ya, Prof. Ada sejumlah ayat yang ditulis di tabel itu tanpa terjemahan dan penafsiran. Mungkin nanti saudara tabel itu mungkin masukkan saja dalam lampiran di belakang. Ya. Tetapi ayat-ayat tersebut harus dimasukkan dalam bagian-bagian uraian. Ayat misalnya ayat di tabel 1A itu nomor 1 dimasukkan pada bagian yang Anda uraikan. Karena ternyata saya lihat belum dimasukkan ayat-ayat di situ. Karena ini sifatnya tematik, jadi harusnya ayat itu ditulis, teks Arabnya ditulis, terjemahnya ditulis. Selanjutnya penguji kedua disilakan Profesor Dr. Hamdani Anwar MA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Darwisudi sebagai Ketua Sidang, kemudian para penguji dan para pembimbing, serta promovendus Saudara Amsori yang saat ini akan mempertahankan disertasi dengan judul Metode Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Pendidikan Politik Perspektif Al-Quran. Baik, pertanyaan pertama, politik itu apa? Politik itu adalah cara untuk mencapai tujuan. Cara. Kalau metode? Sama, hanya saja wilayahnya. Kalau politik itu dalam rangka mencapai tujuan demi kepentingan warga negara atau kepentingan masyarakat atau kepentingan bangsa dan negara. Tapi kemudian Anda mendefinisikan politik beragam ya, dari para pakar ya, diakhiri dari beberapa definisi di atas halaman 35 ya, maka dapat disimpulkan bahwa politik adalah semua aktivitas, bukan cara ya, tapi aktivitas. Cara dengan aktivitas sama nggak? Beda. Beda. Nah, jadi tadi ada salah jawabannya. Iya. Semua aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan umum, baik kepentingan masyarakat maupun negara. Nah, jadi beda tadi ya. Iya. Jadi nanti ini harus Anda tahu betul itu ketika bicara politik ya. Baik, halaman 33, tolong dilihat. Halaman 33. Ya. Ya. Dalam kamus Oxford, baca. Dalam kamus Oxford, bahwa political memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah connected with power, status, connected with the state, government, or public affairs. Ya, yang kedua, concerning, artinya hubungan. Oh iya. Iya. Apa artinya apa? Dia berhubungan dengan negara. Saya nggak bisa baca hubungan. Dihubungkan dengan. Juga ya. Ya, Prof, ini pertanyaannya kenapa? Artinya tanda petik, titik-titik, tanda petik,
apa itu? Kelewat, Bro. Kok kelewat 2 kali? Bawahnya ada lagi itu. Iya, Prof. Ya. Nah ini maksudnya apa ini? Jadi kalau mau memberikan arti ditulis. Kalau tidak, ya kamu anggap pembaca sudah tahu. Iya. Nggak usah ditulis artinya. Ya. Iya. Jadi tidak membingungkan, kamu menulis artinya, tapi nggak ada. Jadi political itu artinya titik-titik. Gitu. Iya. Jadi harus memberikan penjelasan yang memadai sehingga dapat dipahami. Ya. Baik. Halaman 80. Ya. Sistem budaya jahili menuju Islami. Nah, ini pertanyaan. Budaya jahili itu apa? Itu kan Nah, karena jahili itu moralitas mereka itu rusak. Nah, sekarang saya tanya budaya jahili itu apa? Ya, budaya atau kebiasaan masyarakat saat itu. Saat itu kapan? Sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam. Iya. Kebiasaan masyarakat sebelum datangnya Islam. Iya. Pertanyaannya, apakah semua kebiasaan masyarakat sebelum Islam itu buruk, rusak? Tidak. Nah, tidak, ya kan? Berarti ada yang baik kan? Ada. Nah, disinilah ini Anda mengilustrasikan seolah-olah semua budaya jahili itu buruk. Ada nggak budaya jahili yang tetap dilestarikan setelah Islam datang? Ada. Apa? Tawaf itu bukan budaya ya, bukan budaya. Ya kalau saya contohkan itu, tapi bukan budaya, tapi itu Budaya saya ini kan pertanyaannya budaya. Nah, budaya jahili yang masih dilestarikan dalam Islam. Oke. Atau saat budaya Islami, apa itu? Ada nggak? Ini Prof, seperti kekeluargaan atau kekerabatan itu sangat kuat mereka. Nah, di Islam dianjurkan silaturahim, Ya. akrab dengan saudara nggak? Ya. Nah, ini dilestarikan, berarti bukan jelek. Bahkan di Quran diungkapkan kan? Apalagi Keberanian mereka. keberanian, syaja'ah, apalagi Fair. Mereka fair. Artinya jadi kalau dalam Quran ya misalnya ya, ada kebudayaan atau budaya selalu bermufakat, bermusyawarah, akan disebut wasawirhum fil amr. Ada itu. Kebiasaan jahili ikramud dhaif, bahkan itu diungkapkan dalam hadis Rasul, man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhiri fal yukrim dhaifahu. Ada itu tahrimul atau ihtiramul kibar, menghormati orang tua, itu budaya jahili semua itu. Sebetulnya budaya jahili tidak semuanya buruk, ada yang baik. Seperti tidak semua agama sebelum Rasulullah itu buruk. Ada tuntunan agama sebelum Rasulullah banyak diadopsi dalam Islam. Apa itu misalnya? Agama sebelum atau syariat sebelum Rasulullah yang diadopsi dalam Islam. seperti kurban. Kurban dari siapa itu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Khitan. Sebetulnya awalnya bukan Nabi Ibrahim itu. Dari Nabi Adam sudah ada kurban itu.
Ya. Apalagi? Khitan. Hitan, apalagi? Tawaf. Tawaf. Tawaf Nabi Ibrahim. Mm-mm. Ya, apalagi? Nah, itu disebut dalam Al-Quran sebagai apa? Nggak tahu. Nggak usah susah-susah, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Itu disebut Belum tahu, Bro. Millatu Ibrahim. Salah satu surat Al-An'am ya. Kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Bisa lanjutkan? Nggak bisa. Dinan qiyaman. Terus? Millata Ibrahim. Kurang. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifah. Nah, itu Millata Ibrahim itu beberapa ritual yang disyariatkan pada Nabi Ibrahim kemudian masih diadopsi dalam syariat Islam. Termasuk ini budaya jahili, ada yang masih diadopsi dalam tuntunan atau budaya Islami. Jadi jangan seolah-olah budaya jahili itu semua. Jadi mungkin lebih tepat budaya jahili yang tidak baik. Nah, ini ada kata-kata tidak baik itu diganti dengan budaya Islami. Contohnya apa? Contohnya misalnya mengubur anak perempuan yang masih kecil, kan? Ada kan? Dalam hadis Nabi ada wa'dul banat, menguburkan anak-anak perempuan, itu diganti. Dikritik dalam Al-Quran apa? Wa idza busyira ahaduhum, bisa lanjutkan? Muswadda. Kok muswadda, ini ayat baru ini. Nah, kamu jangan buat ayat yang baru. Wa idza busyira ahaduhum. Jadi ayo bil unsa. Bil untha. Terus? Muswadda. Nah, Anda ini alumni PTI nggak hafal Quran ini, wah malu-malu ini ya. Nah ini ya, jadi tidak semua budaya jahili itu buruk ya. Asyajarah apa itu baik, kekerabatan itu budaya Arab itu kuat sekali. From baik. Direktur Pasca Sarjana dan Ketua Program Studi berkenan kembali ke tempat. Ganti teguran. Saya tadi lupa bawa bolanya kan. Allahumma salli ala semuanya Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim limin wa ala معين اللهم صل على semuanya محمد واشغل